sampai di surat Ar-Ra'd ayat ke-10. Al-Hijr, maaf ya, Al-Hijr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna min qablika fi syia'il awwalin. Sungguh kami telah mengutus beberapa rasul dari sebelum kamu, Muhammad, kepada umat-umat terdahulu. Ya, ditegaskan lagi bahwa umat-umat terdahulu memang sudah seperti yang kemarin saya sampaikan beberapa waktu lalu bahwa Allah ngutus Rasul dan Nabi itu sudah sebanyak 124.000 Nabi Rasul. Jadi 124.000 Nabi Rasul. Ya. Di antara Nabi Rasul itu 313 di antaranya menjadi Rasul. 313 di antaranya menjadi Rasul. Nah, ada 124.000. Berarti coba di antara 313 itu berarti ada 123.687. Jadi ada 123.687 nabi. Bayangkan. Dan nabi-nabi itu mendapat wahyu Allah loh ya. Meskipun dengan skup yang kecil. Jadi kalau sebelum Rasulullah Muhammad SAW ada 124.000 Nabi Rasul, di mana 313 di antaranya Rasul dan 123.687 900 ya. 7.000. Berarti di mana mereka itu? Mereka di mana? Para nabi itu loh. Di mana tempatnya? Kan gitu. Kenapa saya bertanya begini? Ya karena kita seringkali terjebak bahwa seolah-olah Nabi Rasul itu hanya ada di daerah Mekah, Madinah sana. Enggak dulu. Kita terjebak pada pemahaman keilmuan selama ini yang seolah-olah bahwa Nabi Rasul itu hanya orang Arab sana. Bukan ya. Selama ini kan pandangan mata kita itu begitu. Pandangan pikiran maksudnya. Imajinasi kita lah. Itu seolah-olah bahwa Nabi Rasul itu hanya ada di mana? Arab. Nah, karena sudah hanya ada di Arab, bayangan kita wajah Nabi Rasul itu mesti mancung, kemudian sorbanan. Lah yang 123.687 orang Nabi itu di mana? Masa? Ya enggak mungkin. Kenapa? Karena keadilan Allah itu pasti akan pernah menurunkan ada yang disebut walikuli umatin rasul. Dan setiap umat itu pasti ada rasulnya. Berarti kan umat suku kulit hitam ya pasti ada rasulnya. Ya kan? Gitu loh. Pasti. Nah, kira-kira di Jepang ada nggak rasul? Ya ada.
Di Tibet sana ya ada dengan apa? Syariatnya masing-masing. Ya, yang sama itu hanya satu, apa? Ideologi keesaan Allah, ketauhidan, ideologi tentang musuh setan, ideologi tentang keakhiratan, tentang yaumul hisab, tentang cara menyembah. Loh, Allah berhak menyuruh, oh, kamu caranya menyembah menghadap ke timur, entah pada nabi siapa dulu, ya kan? Oh, caranya kamu menyembah itu sambil duduk saja, tangan sedekap di depan. Ya, itu urusan Allah. Kan gitu. Oh, kamu kalau mau sholat hari rayanya itu pada misalnya apa, suro apa, itu terserah Allah. Dulu. Tapi kemudian setiap nabi itu periode berikutnya menyempurnakan periode sebelumnya. Nah, yang keliru adalah dari umat ini seringkali mereka masih kekeh pada aturan periode sebelumnya, tidak mau menerima aturan periode sesudahnya. Padahal hak untuk merubah aturan itu Allah. Bukan berarti kemudian aturan sebelumnya itu keliru, tetapi adalah kapan aturan itu diterapkan. Ya kayak sekarang kalau kita nulis siapa misalnya nama Juwarno misalnya gitu. Kalau Juwarno di masa lalu nulisnya itu ya harus Joe Warnoe, kan gitu. Nggak bisa langsung U itu ejaan zaman dulu itu Joe gitu. Karena pakai Surabaya, ya itu nggak boleh ditulis pakai Y, Ayah. Jadi Surabaya, bukan Y. Iya, jadi misalnya Ice, Ice, tulisannya bukan ICE, tapi ITJE, Ice, karena C itu dulu tulisannya harus pakai TJ. Nah, yang seperti ini, apakah waktu itu TJ keliru? Enggak, karena memang waktu itu ejaan lama, itu memang begitu. Ganti kemudian tahun berikut, beberapa tahun kemudian, namanya ada ejaan Soewandi. Kan gitu. Ini anak-anak baru gini nggak ngerti itu. Ejaan Suwandi. Itu kan ejaan sebelum ini. Jadi kalau mau nulis makanya tulisan ada di kayak rokok jarum itu kan dejarum. Ya kan? Ya kan itu ejaan lama. Gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa syariat itu berganti menurut masanya masing-masing. Hanya saja masyarakat tidak mau mengakui itu, sehingga yang terjadi adalah pengingkaran. Yang terjadi adalah kemudian manusia tidak mau diubah dengan aturan baru. Itu yang terjadi. Makanya di sini sebut kami sudah beberapa kali mengirimkan rasul. Wa ma ya'tihim rasulin illa kanu bihi yastazi'un, tapi mereka itu semua rasul yang dikirim itu pasti diolok-olok. Apa kamu ini gitu? Karena memang merubah aturan lama. Padahal aturan lama dulu hak, cuma terjadi distorsi. Apa itu distorsi? Ya, penyelewengan, penyimpangan, terjadi perubahan, penambah kurangan, gitu loh. Pencampuran, nggak asli lagi.
Namanya distorsi informasi itu kan karena berjalannya waktu itu menjadi tidak asli, tambah dikurangi dalam perjalanan itu. Manusia juga begitu, yang tadi saya sebut di entah di Afrika sana, entah di Jepang sana, entah di Meksiko sana, di benua Australia sana, dulu aborigin itu, ada nggak nabi ya? Pasti ada, ya kan? Jangankan begitu, kita umatnya Rasulullah Muhammad SAW di ayat yang kemarin kita pelajari kan sudah dijelas inna nahnu nazalna dzikra, kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafidhun, dan sungguh kami juga yang akan menjaganya. Sudah Allah itu memberikan garansi bahwa pasti akan menjaga Quran. Lagi itu aja dalam praktek dan dalam tafsirnya saja terjadi distorsi, toh, terjadi penyimpangan sehingga perbedaan pendapat. Oh, kalau sholat itu gini caranya. Satunya, oh enggak pakai sedekap gitu. Habis takbir ya tangannya menggantung ke bawah langsung, nggak usah sedekap-sedekap gitu. Gitu. Padahal dulu Rasulullah SAW sudah jelas. Sallu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu, sallu kama sebagaimana halnya ro'aitum kamu melihat nih aku ini. Jadi ro'aitumuni kamu melihat aku. Usolli, aku sholat. Jadi usolli itu artinya aku sholat. Kan kok sampean disuruh bilang usolli, usolli. Jadi pada saat kan berarti hadisnya itu fi'liyah tuh. Hadis dari perilaku Nabi dilihat oleh sahabat. Maka yang harusnya kita ikuti kan, aku melihat Rasulullah kan gitu. Aku mendengar Rasulullah kan gitu harusnya itu. Jadi solaina kan gitu. Kami sholat di belakang Rasul, Rasul menggerakkan tangannya seperti ini. Kenapa? Karena di dalam Quran hanya disebutkan akimis sholat, tegakkanlah sholat. Waktunya kapan? Tidak ada di Quran, ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu secara jelas 5 waktu. Nah, kalau dalam surat Al-Isra jelas a'udzubillahi minasyaitonirrajim aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Kalau kita lihat itu hanya 3 waktu tuh, ya kan? Aqimis sholata liduluki syams ketika matahari mulai apa? Ila ghasaqil lail sampai waktu apa? Masuk malam. Wa qur'anal fajr, dan ketika mulai terang fajarnya itu. Maka ya yang diikuti apa cuma? Ya cuma zuhur, subuh sama isya. Sudah. Kalau mereka memang, tapi kemudian ada hadis. Hadis ternyata Rasulullah yang dilihat oleh sahabat itu melakukan sholat itu zuhur, asar, maghrib, isya. Rasulullah juga bersabda telah mendapatkan wahyu pada saat Isra Mi'raj bahwa ada 5 waktu wajib. Nah itu tidak tertera dalam Al-Quran. Yang Isra Mi'rajnya tertera, ya kan, dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kan itu. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulau, dan seterusnya. Akhiri ayat. Akhiri ayat. Dan di situ hanya diterangkan bahwa dalam satu malam yang mulia kami perjalankan hamba kami Isra wal Mi'raj. Tapi kan di Al-Quran tidak diterangkan kalau Nabi di sana ketemu Allah lalu dapat perintah sholat 5 waktu. Di mana itu diterangkan? Jadi hadis. Sehingga terjadi penyimpangan. Makanya dalam ayat 11 ini, dulu di masa-masa Nabi sebelumnya, Nabi yang datang sesudahnya mesti diketawain sama umat dari Nabi sebelumnya. Karena dianggap merubah aturan dan lain sebagainya.
Nabi Muhammad diketawain nggak? Diketawain. Ayat kemarin sebelumnya. Nabi Muhammad dibikin innaka lamajnun, itu ayat yang 6 itu. Kamu itu gendeng lah Muhammad. Hah? Gendeng lah kamu itu. Itu digendeng-gendeng ke Rasulullah. Padahal Allah sudah berfirman bahwa Allah akan menjaga Quran. Gitu loh, masih terjadi distorsi zaman sekarang. Ya, semuanya diketawain. Kadzalika nasluquhu fi qulubil muslimin. Dan demikianlah kami masukkan Allah itu ke dalam hati orang berdosa. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Dan mereka tidak beriman kepada Quran. Padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang yang terdahulu. Apa sunnatullah yang dimaksud di situ? Sunnatullah ini adalah pembinasaan. Apa itu? Ya, hukuman Allah kepada orang-orang yang tidak percaya. Sudah terjadi dulu. Tapi kebanyakan orang tidak mengambil pelajaran. Sedikit yang mau mengambil pelajaran. Makanya ini walau fatahna alaihim babam minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun. Dan seandainya kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka bisa naik ke atasnya misalnya, tentu mereka akan pikir punya pandangan kamilah yang dikobarkan. Qalu innama sukkirat absaruna. Ini itu hanya karena kami pandangannya aja kayak disihir. Bal nahnu qaumun mas'hurun. Kita ini kena sihir. Ini ilusi ini. Makanya kan para ahli-ahli sulap zaman sekarang itu kan disebut illusion, ya kan? Visionis gitu ya. Karena bisa menciptakan ilusi gitu. Atau seorang mentalis gitu disebutnya kan. Jadi dulu Nabi Muhammad begitu kan. Mate, seandainya ya mereka ini, kalau seandainya dibukakan pintu langit, lalu mereka bisa naik ke atasnya, mereka kemudian percaya, enggak. Mereka malah merasa ini hanya karena pandangan mata kami aja yang disihir, diilusikan. Kami ini kena sihir ini. Seandainya itu, jadi itu tidak akan merubah. Kejadian hebat ini tidak akan merubah orang untuk kemudian beriman. Enggak. Karena seandainya diturunkan malaikat dari langit dan kemudian juga apa orang-orang yang mati itu dibangkitkan, enggak kok kemudian mereka lalu beriman, tidak, tidak. Jadi tidak semudah itu Ferguson. Mereka akan minta bukti lagi dan seterusnya. Lalu memang dasarnya tidak mau percaya, tidak mau beriman. Jadi ketika mereka misalnya di situ kan, eh, kenapa yang di ayat sebelumnya kemarin kan, kenapa sih nggak diturunkan aja malaikat di ayat yang 8 itu, ya kan? Ya, di ayat yang ke-7 itu. Lauma ta'tina bil malaikati in kunta minas shodiqin. Yang gitu itu. Di ayat yang berapa? 7 ya. Kenapa tidak diturunkan saja malaikat ya toh, kepada kami jika kamu memang benar? Dia akan nantang itu. Nantang untuk diturunkan malaikat. Seolah-olah dia menggaransi bahwa kalau diturunkan malaikat nanti mereka pasti beriman. Beriman? Enggak. Enggak. Kenapa enggak diturunkan mukjizat? Mana mukjizatmu kalau memang kamu beriman? Allah dengan kuasanya mengeluarkan onta dari batu. Cerotot, enggak lahir dari onta, coba. Lahir dari batu. Kurang apa bukti kuasa Allah? Mereka beriman. Dah, malah ontanya disembelih. Apalagi cuma sekedar malaikat yang kemudian turun dari atas. Terus bikin mereka beriman. Enggak, Mas. Di mana mereka menantang-nantang Nabi. Kenapa sih nggak diturunkan saja malaikat? Maka kata Allah, dijawab sama Allah dalam surat Al-An'am. Coba dibuka ayat 111. Al-An'am ayat 111. Coba dibuka. Nggih. Still Gus.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui arti kebenaran. Shadaqallahul. Aku tuh Gus commute Gus. Bukan malaikat, ya karena kamu nggak akan percaya. Kenapa nggak diturunkan malaikat aja bareng kamu supaya kami bisa lebih percaya dengan apa yang kamu bilang? Kami kalau malaikat turun dari langit percaya, itu ngomongnya. Tapi kata Allah dalam surat Al-An'am yang barusan dibaca tadi, walau annana, itu naudzubillahi minasyaitonir rajim, walau annana, dan sekiranya sungguh kami nazalna menurunkan ilahim kepada mereka al malaika, para malaikat, bahkan tidak hanya itu, wakallamahum, dan juga orang yang mati itu bangkit hidup lalu berkata al mauta, berkata orang-orang mati itu berkata kepada mereka, misalnya gini, malaikat turun jelek gitu depan mereka, hai orang Indonesia, percayalah bahwa ini adalah seorang mujadid yang dipilih Allah, misalnya ini malaikat tuh turun beneran sebesar apa Ultraman itu, ya kan? Kemudian ditambah lagi wa kallamahumul mauta. Lalu orang-orang mati, ada orang mati yang bangkit dari kuburnya, sudah mati 100 tahun misalnya, bangkit dari kuburnya. Hai orang Indonesia, benar kata malaikat itu, si A adalah seorang mujadid pemimpin umat akhir zaman. Terus ditambah lagi, misalnya mereka, malaikat sama orang mati belum valid, gitu misalnya. Burung suruh bersaksi, misalnya. Lalu tiba-tiba ada beneran sekelompok burung, lalu kur, ya kan? Bikin kur, ya benar si fulan adalah seorang mujadid yang dipilih Allah untuk memimpin umat di akhir zaman ini sebagai penerus Rasulullah Muhammad SAW, seorang al-ulama warasatul anbiya. Dikumpulkan wes karepe sang diminta itu, wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula. Apa yang mereka minta itu dikabulkan semua. Terus zaman pikir orang-orang yang tadi percaya? Enggak. Makanu liyu'minu. Mereka tidak akan percaya. Tidak akan. Mereka mungkin masih ada, oh ini kayaknya teknologi terbaru dari AI dalam bentuk 3D. Itu. Loh iya, malaikat yang turun tadi itu kayaknya ribuan drone terus dikendalikan jarak-jarak jauh, real time, pakai AI itu. Orang yang mati tadi itu juga kayaknya nggak mungkin. Mungkin ini hanya orang yang sebenarnya nggak mati, cuma dia kemarin dikubur, tapi ada saluran oksigennya itu. Terus dibikin kayak gitu, nggak mungkin misalnya. Kata Allah, illa ayyasha Allah, kecuali Allah menghendaki. Nah, dari situ dulu kita bisa belajar apa mahalnya hidayah, ya. Itu. Sampai mereka akan bilang kalau seandainya ditembuskan langit itu loh, mereka akan bilang bahwa itu adalah si. Makanya ayo kita bersyukur atas apa yang kita dapatkan dari Allah berupa iman ini. Cuma ayo kita teliti iman kita ini masih iman yang yakin, ainul yakin atau sudah hakul yakin. Karena yang bisa menyelamatkan kita yang hakul yakin. Karunia Allah di sana. Oke, monggo kalau ada yang mau disampaikan silakan.
Izin Gus. Di luar Silakan Mbak konteks. Dia. Ya, di luar Apa? konteks. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tentang sate? Enggak, saya lebaran Oh, hari ini Gus. Saya mau berangkat ke ini. oh Apa ya. namanya? Silakan. Kalau saya pernah dengar nih, kalau Lebaran Idul Fitri itu kita dianjurkan untuk makan sebelum berangkat sholat Id. Kalau Idul Adha kita tidak dianjurkan makan, malah makannya atau minumnya setelah sholat Id. Bener, pernah dengar nggak ini, Gus? Ya, ya, ya. Ya. Betul. Gimana gitu? Hah? Kalau Kalau Idul Fitri sebelum sholat Id, sunnah makan ya. Oh ya, jadi ini ya terdapat memang anjuran gitu. Jadi bagaimana kita memahami ayat apa perintah ini ya. Jadi kalau pertanyaannya ini kenapa atau gimana pertanyaannya ini? bener nggak itu? Kemudian saya kalau pagi itu apa ritual saya minum kopi. Jadi terus saya kalau suruh nunggu sampai selesai salat salat id itu kok Sampean itu cuma nunggu sampai sholat itu aja kok. Jadi ada satu hadis riwayat Abu Dawud sama Tirmidzi menyampaikan bahwa Rasulullah itu baru makan setelah sholat Idul Adha. Setelah menyembahkan, kalau Rasulullah itu bahkan setelah menyembelih hewan, gitu ya, itu kalau dalam menurut pandangan ulama Syafi'i atau Syafi'iyah, seorang yang baik dia berkorban tidak hanya tergantung yang berkorban ya, tapi yang semuanya itu dianjurkan untuk tidak makan dan minum sebelum melaksanakan sholat Id. Tidak ada nas yang mengharamkan total enggak ya, tapi itu adalah keutamaan untuk tidak makan minum sebelum apa? Tetap juga Sholat Idul Adha. Tetapi tadi dari riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Jadi Rasulullah itu baru makan minum itu setelah sholat Id. Bahkan Rasulullah setelah menyembelih hewan kurban malahan. Nah, ini bukan ada kok keharaman. Gimana kalau kemudian nggak melaksanakan anjuran tersebut gitu ya? Sebenarnya tidak apa-apa. Islam tidak ada kemudian dosa gitu ya. Tetapi itu kan kayak semacam grieving gitu ya. Jadi ikut berduka, ikut apa? Bukan berduka, tapi ikut bela sungkawa atas ujian yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Makanya kemudian 2 hari kita sebelumnya malah disuruh puasa total loh. Kita diperintah puasa Tarwiyah dan Arafah itu. Sehingga itu sebenarnya lebih ke sana. Kalau kemudian karena kopinya nggak bisa ditunda, masuk orang Australia nunda cuma 1 jam ya. Jadi dingin boleh. winter, Gus. Winter sekarang ini dingin sekali. Imagine kita Iya, kalau tapi kalau misalnya hari ini puasa kan ya tetap bisa kok. Kuat kok. bisa kalau puasa bisa, tapi kalau nggak Ya puasa diniati begitu kok. Nanti tak lapor no Pak Jo. Gitu. Jadi sebaliknya kalau Idul Fitri karena memang itu setelah puasa sekian lama, maka justru Rasulullah menyunahkan untuk sebelum sholat Id kita mengicipi makanan dulu. Jadi memang antara Idul Adha sama Idul Fitri itu 2 hal yang berbeda banget dari sisi alasan kenapa ada hari raya itu. Oke, thank you Gus. ada lagi? Assalamualaikum Gus. Salam. Nah, tadi dari Australia, sekarang dari Malaysia. Silakan, Bu Syahbaz. Mau melaporkan di Malaysia juga hari raya hari ini. Oh ya, silakan itu Australia sama Malaysia. Matur suwun Gus, terima kasih. Ini baru mau sholat Id ini. Oke, Gus. Di mana teman ini? Di Sabah. Di Sabah ya? Sabah Malaysia. Sabah Malaysia, dari Perth Australia. Oh kan? Jadi Perth sama Sabah sama-sama sholat hari ini. Kita yang Indonesia di tengah kemarin. Ketinggalan Kita sama sebetulnya di Australia di Perth sebetulnya ada 2 inilah, ada 2
perbedaan tetap ada Gus di mana-mana. Kemarin ada, hari ini ada. Cuman masjid saya yang di kampung saya ini hari ini, jadi saya ikut hari ini. Maunya saya ikut kemarin sih gitu. Tapi Oh karena iya, sebenarnya kemarin pakai Zoom aja sholat idnya bareng kita. saya bisa ada masjid yang ini kemarin juga ada, cuman jauh, nggak usah deh, hari ini aja deket rumah. Nanti bikin masjid sendiri di dekat rumah Buddha sama saya. Nanti Pak Jo apa itu Amin, diajak bikin masjid sana. amin, amin, amin. Oke, Malaysia, Australia, sampai di sini kajian kita. Silakan berangkat sholat Id dan nyate, ya nyate. Tapi nyate beneran, jangan hanya janji ya. Nyate beneran. Ya, akhirnya saya sama Pak Jo di Bali kemarin di Jangan, Tabanan. jangan nyate di Pak Jo, jangan. Nah, mending nyate di mana di Australia sendiri aja, nanti sampai sana nggak ada sate. Ngapunten Gus, Malah diajak ke rumah makan Padang, namanya dipikir ke sana mau makan, itu kebersamaannya yang mahal. Terima kasih Pak Jo kemarin. Bukan Siap. dagingnya, tapi kebersamaannya yang mahal itu. Nah, kalau cuma cari makan, ngapain jauh-jauh ke Australia, toh? Nggih. Cara saya itu kajian kita pada malam hari ini, pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Allah merahmati kita, kita selalu mustaqim. Amin. Allahumma firil mu'minin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka la tuqdi wa la yuqda alayk. Wa atubu ilaika sallallahu alaihi. Allahumma da'fana al-bala wal waba wal fitnah. Rabbana najina wa lina ashabina min qalin zalimin. Rabbana ma nafaktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Amin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Rabbana ij'alna muslimin laka wa muslimin wa arina wa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir li wa li akhi wa li azwaji Rabbana amana faktubna ma'a syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Rabbana Allahumma fatir samawati wal ardi min ghaibi wa syahadati rabbil kulli malik wa syahadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri. Tawadu billahi min zidil balal wa badaraki syaqwa wa sul qada syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wa al-afafa wal ghina wa husnul khuluq wa husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innaka antas samiul alim wa alim bidzati sudur wa basir bi ibadatin Allah ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diutamakan benar-benar hiroh ya untuk ngaji, karena makin hari dunia tidak makin baik-baik saja. Alam semesta ini benar-benar sedang diserang oleh apa yang disebut Nabi Muhammad sebagai tanda akhir zaman. Karena itu ayo kita mendekat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma rahamna bil Qur'an. Wajah. Alhamdulillah.